Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Irap yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jemaah Majelis Taklim TC8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menata hati, menempa diri, mampu berbagi. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita mendapat ilmu-ilmu yang banyak yang akan nanti disampaikan oleh Umi Mimin. Baik, kepada jamaah semua, untuk menambah kekhusyuan kita, saya mohon untuk di-unmute di semuanya, dimatikan speakernya untuk menambah kekhusyuan. Selanjutnya kita akan sejenak mendengarkan paparan materi pada siang hari ini. Kepada Umi, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Hana. Bismillah. Suara Umi terdengar baik, jelas? Jelas Umi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap. Ya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah teman-teman semua di TC8 yang Umi cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah kembali menghimpunkan kita di dalam sebuah amal soleh besar. Mudah-mudahan kita selalu mampu hadir dengan sebaik-baik keikhlasan kita, dengan sebaik-baik kesungguhan kita ingin meraih yang terbaik dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan lurusnya niat kita, kuatnya tekad kita, kita bisa khusyuk, bisa khidmat, ya, menghadiri majelis taklim ini. Karena ternyata pada kenyataannya saat evaluasi majelis taklim Zoom ini kadang-kadang tidak dihadiri dengan sepenuhnya hati kadang-kadang, ya, karena kita merasa bahwa kita belajar jarak jauh, padahal tidak. Allah tidak akan mengurangi pahala kita di majelis ilmu karena Zoom-nya atau apanya, tetapi justru karena kekurangan hikmatnya hati kita dan keikhlasan hati kita, itulah yang akan menentukan, ya. Teman-teman semua, mudah-mudahan semua kabar baik, terutama kita mudah-mudahan berada dalam kesehatan lahir batin, kita pun diberikan sebuah keadaan yang lapang, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan ketenangan dalam keadaan apapun keadaan kita. Dan yang paling penting Umi berdoa mudah-mudahan kita selalu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berada di dalam ketaatan, dalam kemanisan iman, walaupun tidak semua kondisi kita mudah, ya. Alhamdulillah kita bisa tetap bersyukur apapun keadaan-keadaan kita. Yuk teman-teman semua. Nah sebelum Umi memulai, Umi mengucapkan ikut berbahagia kepada Teh Ita, ya, yang hari ini sudah jadi nenek, ya. Alhamdulillah Teh Ita sudah punya cucu, ya. Doakan juga Teh Ita biar semua yang hadir di sini pun, ya, kita bisa berbahagia seperti Teh Ita, ya. Alhamdulillah kita segera semua punya mantu, kita semua punya cucu, sempurnalah, ya. Sempurnalah anugerah Allah kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadiban, ya. Nikmat mana lagi yang kita bisa dustakan dari sedemikian banyaknya nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan Teh Ita dan Abah serta keluarga besar, ya, bertambah barokah, bertambah kebaikan dengan bertambah anggota keluarga yang baru, ya. Dan mudah-mudahan si dede yang kecil ini, bisa menjadi tambahan keluarga yang menjadi sebaik-baik qurratu ayun, ya, menjadi anak soleh untuk kedua orang tuanya yang bermanfaat, terutama hari ini ada yang bisa menolong agamanya dengan keimanan dan ketakwaannya. Mudah-mudahan hari ini banyak lahir generasi Al-Fatih, ya, yang insya Allah akan merubah generasi-generasi yang sebelumnya, yang memang hari ini kita bersedih karena hari ini banyak generasi Muslim yang luntur, ya, dengan fitnah zaman, dengan kehidupan yang luar biasa glamor, lalai dari agama, tidak paham agama, ya. Mudah-mudahan yang kecil ini anggota keluarga Teh Sinta yang baru mudah-mudahan bisa menjadi anak yang menjadi harapan besar bagi umat kita khususnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita mulai belajar, ya, siap belajar, ya. Nah, kita akan belajar tentang menempa diri, ya, menata hati, menempa diri untuk mampu bisa berbagi. Kenapa?
Umi menyampaikan materi ini ya karena hari ini ya di tengah-tengah kehidupan yang rata-rata dirasakan tidak mudah ya, kita banyak sekali ibadah kita tuh menata hati ya, menata hati agar tetap bersyukur, menata hati agar terus merasa cukup, menata hati agar kita selalu merasa bisa bersabar di tengah-tengah keadaan yang kadang tidak mudah ya, menata hati agar tetap bisa tenang walaupun di kondisi yang banyak mencemaskan, menegangkan, tapi gimana caranya kita bisa menata hati itu semua? Dan agar kenapa? Agar kita bisa menempa diri kita mampu berbagi. Kenapa kita bisa harus mampu berbagi sekarang? Ya, karena kita tidak akan pernah bisa mampu berbagi kalau kita nggak pernah bisa menata hati kita. Ya, dan kalau kita nggak bisa menata hati kita, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kebaikan-kebaikan buat kita. Maka disinilah Umi mencoba membuka sebuah materi ya, bagaimana caranya di tengah-tengah pandemi ini ya, di keadaan kita yang rata-rata sulit, tapi kita tidak pernah kehilangan keinginan untuk menjadi orang yang berbagi ya, orang yang selalu ingin hadir menjadi solusi di setiap keadaan-keadaan masalah ya, masalah saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tapi kita ingin selalu hadir menjadi solusi dengan kita bisa ingin berbagi dalam keadaan apapun ya, walaupun kita pun masih membutuhkan, kita masih kekurangan ya, tapi kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan berbagi ya. Karena apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad SAW ya, ada 3 golongan orang ini yang perlu kita menata hati. Maka materi Umi hari ini adalah bagaimana kita bisa menata hati kita, kemudian kita bisa menempa diri kita, mendorong kita untuk bisa menjadi orang yang berbagi. Maka di sini Umi akan menyampaikan bahwa ya Aisyah berkata sesungguhnya ada 3 golongan ya, 3 golongan orang ya di dalam dalam keadaan memberi kepada sesamanya itu. Pertama adalah golongan orang-orang yang mau memberi apabila dia merasa sudah lebih ya. Dia mau memberi, mau berbagi ya apabila dia sudah merasa lebih. Kalau nggak lebih enggak, walaupun dia udah cukup, tapi dia pengen lebihnya. Sehingga memberi itu tuh adalah sisa dari kelebihan yang dia punya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah ya. Kenapa gitu? Karena dia punya, belum punya kesadaran pentingnya dan belum punya pemahaman betapa besarnya pahala memberi itu. Sehingga memberi itu bagi dia harus bersyarat kalau dia sudah lebih baru dia memberi. Kalau udah berlimpah, berluber, baru dia memberi. Tapi kalau dia tidak ya, tidak lebih, dia nggak memberi. Dan masuk kategori ini adalah satu hal yang harus kita hindarkan. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang begini ya. Kalau saya mau bantu ya saya mau, tapi kalau saya bisa ya, kalau saya lebih ya, kalau enggak. Karena apa? Ya, karena punten teman-teman. Sifat kita bila memberi itu kalau lebih, sementara orang banyak yang merasa selalu kurang. Jangankan merasa lebih, cukup juga enggak, karena selalu merasa kurang. Berarti apa? Orang-orang yang selalu merasa kurang, merasa nggak cukup, dia nggak akan pernah punya sifat berbagi. Karena apa? Dia kurang kok. Padahal hari ini, teman-teman, orang yang merasa kurang itu justru dalam kehidupannya berlebihan. Gitu. Tapi untuk kebaikan dia selalu merasa kurang. Nauzubillah min dzalik ya. Dia merasa nggak punya. Tapi untuk sesuatu yang ini kan dia berlebih. Ya. Yang ke satu itu. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang memberi apabila dia sudah cukup. Dia ngerasa dia sudah cukup, nggak lebih sih nggak apa-apa, saya mah asal cukup aja baru saya bisa memberi. Ya. Dan yang golongan yang ketiga adalah ini adalah mudah-mudahan kita bisa naik level ke sini ya. Besok Muharram kita harus sama-sama hijrah dan kita harus bisa mengoreksi ya mana yang harus kita hijrahkan ya. Subhanallah ya. Yang ketiga adalah orang ya yang bisa memberi padahal dia sendiri masih kurang. Dia sendiri masih masih kurang, masih membutuhkan, tapi dia tidak punya sifat untuk menahan apa yang ada pada dirinya selagi ada orang yang membutuhkannya. Ini orang yang ketiga yang harus menjadi bagian cita-cita kita, bahwa kita harus memberi, berbagi apapun keadaan kita. Dan ini bisa terjadi apabila kita bisa menata hati kita dan melatih diri kita untuk terus berbagi. Nah, untuk bisa menata hati ini kita perlu ilmu.
kita perlu ilmu agar bisa menjadi dorongan, ya. Kan seseorang itu bertindak karena apa? Bertindak karena apa? Karena keyakinan, dan dia meyakini karena apa? Karena paham, dan apa yang dia pahami adalah ilmu. Maka usahakan setiap pengajian kita itu adalah ilmunya dipahami dan diyakini sehingga kita bisa langsung mengamalkannya. Punten teh ada harus di mute, ya. Nah, subhanallah, ya baik. Alhamdulillah. Udah ini ya, baik. Gimana Umi caranya agar kita bisa berbagi? Ya, hari ini teman-teman maaf, begitu banyak kondisi orang yang butuh dibantu. Ya, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan kita. Subhanallah. Dan ini sebenarnya adalah undangan Allah kepada kita untuk mengetes apakah kita bisa hadir menjadi solusi dari segala permasalahan keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah saudara kita. Nah, memberi solusi adalah dengan apa? Kita memberikan potensi-potensi yang pada diri kita untuk bisa berbagi. Sehingga dengan berbagi itu kita menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain. Ya, kita bisa berbagi. Ya, dan subhanallah teman-teman semua, bahwa Allah sudah memberikan potensi kepada kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Ya, Allah memberikan segala potensi itu kepada kita. Enggak ada orang yang nggak bisa ngebantu orang lain, nggak ada. Nggak ada orang yang nggak bisa berbagi kepada orang lain, nggak ada. Kecuali orang yang kikir, yang memang hatinya nggak mau berbagi. Kenapa? Ya, karena Umi akan bahas di sini. Dengan cara apa Umi berbagi? Dengan apa aja kita berbagi dengan orang lain? Ya, subhanallah. Ada beberapa yang menjadi potensi kita bisa berbagi. Pertama adalah ya, kita bisa berbagi, kita bisa bermanfaat kepada orang lain dengan apa? Pertama ada yang paling umum kita ini kan adalah dengan harta kita. Dengan harta kita, ya. Sekecil apapun harta kita sebenarnya bisa kita bagi kepada orang lain sesuai dengan nilai keadaan kadar kemampuan kita. Contoh, maaf. Hari ini maaf, Teh Mimin saya baru-baru bisa ngebagi dari harta kita, saya mah orang nggak punya. Kata siapa? Anda nggak punya apa? Saya nggak punya uang, Teh Mimin. Baik, kita memang nggak punya uang untuk berbuka, kita nggak punya uang. Oke, apakah kita punya makanan dari harta kita? Oh, Teh Mimin saya makanan juga pas-pasan, Teh Mimin nggak bisa ini. Oke, dari harta kita, maaf contoh aja. Tapi apakah kita punya air? Semiskin-miskinnya orang punya air. Dan dengan air itulah Allah meminta kita berbagi, teman-teman semua. Ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Allah memberikan kepada kita potensi untuk berbagi. Karena apa? Sesungguhnya semua yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita sendiri saja. Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan kepada kita bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita berupa harta dan yang lainnya itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi bagaimana kita untuk bagi bermanfaat kepada sesama. Maka konsep Islam, Rasulullah telah mencontohkan untuk diri kita secukupnya. Nah, secukupnya, jangan berlebihan agar kita bisa berbagi kepada orang. Kalau kitanya berlebihan, kita akan kurang terus. Maka mana mungkin kita bisa berbagi dengan orang, teman-teman semua. Ya, maka Islam itu, seorang Muslim itu adalah solusi. Ya, solusi bagi setiap masalah, bukan masalah tapi solusi. Karena apa? Setiap Muslim ada, pasti ada yang bisa diberi oleh dia. Dan setiap pemberian itu pasti menjadi solusi bagi yang menerimanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, dan kita diberi kekuatan harta untuk berbagi. Ya. Maaf teman-teman semua, kita sudah diberikan contoh oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat dalam menggunakan harta sangat sederhana, secukupnya untuk dirinya, secukupnya. Tapi dia sangat besar untuk diberikan kepada perjuangan fisabilillah. Rasulullah dan para sahabat memberikan infaknya sangat besar kepada umat. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena apa? Ya, Umi sangat terkesan dengan ini. Karena Islam mengajarkan hidup kita untuk bukan bermegah-megah di atas tanah, tapi hidup kita adalah untuk bermegah-megah nanti setelah kita di dalam tanah, yaitu nanti di akhirat kelak. Kalau kita semua menghabiskan harta kita untuk semua kesenangan duniawi kita, otomatis kita tidak akan punya kemampuan berbagi dengan sebaik-baiknya.
Maka satulah, berbagilah dengan harta kita. Yang kedua, bermanfaatlah, berbagilah dengan tenaga kita. Oke, mungkin Umi saya dengan harta nggak bisa. Umi sangat terkesan dengan orang yang selalu ini cerita, ya. Ini cerita dia punya mobil, ya. Dia nganterin anaknya satu orang ke sekolah yang keluar komplek lah, ya, rata-rata 1 kilometeran lah gitu. Dan dia kalau mau berangkat itu dia selalu pertama dia melihat orang yang diantar ibunya naik sepeda, diantar ininya naik motor. Dia ngatain, kenapa mobil saya cukup 6 orang hanya diisi 1 orang anak saya aja, padahal sama aja ke ininya. Kenapa saya enggak bernilaikan manfaat menjadi pahala buat saya? Akhirnya apa? Mulai dari situ yang pertama ketemu naik sepeda, ibu mau sekolahnya sama dengan anak saya ya? Bareng dengan anak saya, Bu. Oh, nggak apa-apa, Bu, makasih. Enggak, nggak apa-apa, barengan kok. Nanti pulangnya juga barengan. Oh iya, terima kasih, Ibu. Yang naik sepeda di drop, disimpan gini. Ibu rumahnya di blok mana? Oh, saya blok ini. Oh iya, alhamdulillah. Ketemu dengan yang naik motor juga di dalam kompleknya juga. Pak, anaknya sekolah dengan sama anak saya. Bareng aja, Pak, naik motor ini. Oh iya, Bu, makasih, Bu. Nah, Bapak di blok mana? Nanti kalau pulangnya juga saya barengan lagi, Pak, drop lagi. Subhanallah, Teh Mimin, ternyata kebahagiaan punya mobil walaupun tidak mewah, tidak bagus, tapi kebahagiaan itu Allah berikan saat kita bisa bermanfaat dengan mobil itu. Subhanallah, ya. Akhirnya ya, padahal kata orang katanya kalau naik ojek bisa berapa, bolak-balik bisa berapa. Dia ada ibu-ibu mungkin, ini sekedar untuk bensin, tidak usah Ibu. Sama kok, saya nganterin anak saya aja bareng. Kalau seseorang semua dinilai dengan nilai ditukar dengan surga, ini indah semua. Dia menjadi solusi. Ketemu ya. Ya, ada yang belum di-mute juga nih, ya. Baik ya. Subhanallah, ya teman-teman semua. Ada juga yang mobilnya selalu dipinjam untuk yang ke rumah sakit, untuk yang ada musibah, untuk apa, bermanfaat. Sekarang tanya, apakah harta kita bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Sekarang semuanya seakan-akan serba harus dibayar. Padahal kalau kita semua dibayar di dunia, bisa jadi Allah tidak punya alasan untuk memberi kita pahala di yaumil akhir nanti. Teman-teman semua, ya, jadilah orang yang indah dengan berbagi harta kita. Yang kedua, tenaga, ya. Tenaga kita lelah iya, tapi sekali-kali pernah nggak kita lelah tuh bukan untuk urusan kita gitu. Lelah tuh bukan hanya untuk urusan diri sendiri, keperluan diri sendiri, kepentingan sendiri, tapi kita lelah ngurusin orang lain, ngurusin umat. Allahu Akbar. Lelah kita adalah bermanfaat yang besar. Dan disinilah kita harus menjadi orang yang sekali-kali kita merasakan lelah bukan untuk urusan kita, tapi lelah untuk mengantar orang lain, mengurus orang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemarin ada seorang cerita, ya, Teh Mimin, saya ada tetangga baik banget. Suami saya sakit, Umi, katanya tuh. Saya nggak bisa nyetir, dan saya suka pakai Grab aja, ya. Dan saya selama ini menikmati bahwa ya inilah episode kami sudah harus dengan ini. Nah, subhanallah, ternyata apa, ada tetangganya yang baik banget, teman sepengajiannya bilang, Teh, udah sama saya aja diantarnya, nggak apa-apa. Yuk kita barengan deh. Enggak, Teteh, enggak, Ibu enggak merepotkan. Enggak apa-apa. Saya kasihan Teteh pakai Grab. Karena dia tahu biaya pengobatan suaminya tuh sangat mahal sekali. Ternyata Umi orang baik ya, luar biasa. Dia mau nungguin berjam-jam di rumah sakit, katanya tuh ini, dan dia menawarkan diri. Juga maaf Umi, pada saat saya diantar ke mobilnya, katanya dia udah nyiapin sarapan buat kami bertiga. Dia udah nyiapin bekal buat saya selama nunggu di rumah sakit. Padahal dia juga nunggu di parkiran. Padahal dia bukan orang yang susah, dia bukan orang kecil, dia orang apa, tapi dia orang berlimpah. Kata Umi, dialah orang yang kaya yang sebenarnya. Orang kaya bukan orang yang punya harta, kata Rasulullah, tapi orang kaya adalah orang yang punya hati untuk bisa membantu dengan apa yang dia punya. Sudah mobilnya disimpan, sudah dipakai, sudah tenaganya Allahu Akbar. Sudah tenaganya lelah mengurus orang lain. Luar biasa teman-teman semua, ini contoh. Banyak banget ya, di antara kita banyak teman-teman yang suka berlelah-lelah untuk menolong orang lain dalam rangka lillah, katanya begitu ya. Yang ketiga adalah apa yang kita bagi. Sudah harta, tenaga, waktu.
Pernahkah waktu kita habiskan untuk bukan mengurus urusan kita sendiri? Pernahkah waktu kita gunakan untuk menjadi solusi bagi seorang permasalahan orang lain? Allahu Akbar ya. Kita punya waktu daripada dipakai tidur siang, mungkin lebih baik dipakai apa untuk ngurusin sesuatu gitu kan. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita juga bisa bermanfaat dengan cinta kita ya, dengan perasaan kita. Ya, maaf hari ini begitu banyak orang-orang yang perlu dikuatkan dengan cinta kita. Karena apa? Hari ini banyak orang yang berduka kehilangan keluarga yang dicintainya, kehilangan peluang usahanya, kehilangan hartanya, kehilangan pekerjaannya. Allahu Akbar ya. Banyak yang bermusibah karena rezekinya minim, banyak hutang, banyak yang sakit, banyak yang apa. Kita harus hadir dengan cinta kita, teman-teman semua. Ternyata apa? Saat kita selalu hadir kepada orang, memberi manfaat dengan cinta kita, itu luar biasa. Contoh, ada orang yang kehilangan saudara yang dicintainya, kehilangan suaminya kah atau orang tuanya, kita hadir. Gimana teh? Yang kuat ya, yang sabar. Teteh punya Allah, teteh punya saya. Ayo kita sama-sama saling nguatin. Allahu Akbar. Besoknya gimana kabarnya? Baik, kondisinya gimana? Apa yang bisa saya bantu? Bahkan tidak sedikit ada orang yang sekarang saya kirimin madu ya, sekarang saya kirimin ini ya, WA-nya. Ini ada yang bocor ya Teh Hana ya? Mungkin ada ini ya. Umi, sebentar, di ini dulu. Ya, soalnya Umi masuknya lumayan. Sudah, siap ya. Punten ibu-ibu ya, yang ini suka lupa memang kadang-kadang Teh nggak di mute itu Teh ya. Subhanallah ya. Sampai mana tadi Teh? Umi tuh, Teh pelupa Teh. Bicaranya sampai mana? Tadi sampai ini yang apa contoh ya? Yang WA ya gitu ya. Kita menyapa orang lewat WA, mendoakan tiap pagi, misalkan ya kita menyapa, "Hei, kuat ya, sehat, cepat pulih, cepat sembuh ya." Ini itulah cinta kita. Kita memberi dengan cinta kita ya, meringankan orang lain, solusi bagi orang lain dengan cinta kita. Karena apa? Cinta itu sudah Allah titipkan kepada kita untuk dia, untuk teman-teman kita. Jangan kikir dengan perhatian, jangan kikir dengan respect gitu kan. Jangan kikir dengan senyuman, jangan kikir dengan sapaan. Itu cinta kita semua loh. Jangan kikir dengan pelukan ya. Orang yang selalu memberi kebaikan dengan cintanya, dia suka senyum, dia suka menggembirakan orang, suka menghibur orang, menguatkan orang, mensupport orang, membantu orang. Itu karena apa? Dia punya cinta. Dia suka memeluk gitu, luar biasa ya. Dia pun maaf, dia selalu menunjukkan betapa dia mencintai kita dengan perhatiannya. Teman-teman kalau yang punya begini pegang baik-baik ya. Karena hari ini luar biasa. Di tengah kita banyak yang bersedih, harusnya kita banyak menghibur orang-orang. Sehingga apa? Maaf, berat di jiwa kita itu nggak akan terlalu berasa berat kalau kita selalu ada teman-teman yang saling meringankan. Termasuk dalam cinta adalah teman-teman, kita bisa berbagi dengan doa. Doa, bermanfaatlah dengan doa-doa kita. Maaf, selama ini kita berdoa, apakah doa itu hanya untuk diri kita sendiri? Kita yang ngedoain urusan kita, anak-anak kita sendiri aja, suami kita, anak kita, padahal kita belum capek dengan berdoa begitu. Padahal masih banyak waktu kita untuk berdoa. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sangat-sangat menyukai orang yang sangat menyukai mendoakan orang lain, teman-teman semua. Doakan sebanyak-banyaknya saudara kita. Karena apa? Demi Allah gitu kan. Bisa jadi doa kita dikabulkan untuk dia. Allahu Akbar ya. Kita memiliki kebaikan dari doa itu. Ya, teman-teman semua ya. Saya Dini belum di mute ya. Maaf Teh, ada yang bocor lagi Teh. Ya, siap. Ini ke Uminya ngejuit Teh. Siap. Baik. Iya, alhamdulillah. Rada beberapa kali nih kita ini ya. Subhanallah ya. Bermanfaatlah. Nah, kenapa Umi kita harus berbagi sehingga kita bermanfaat? Karena inilah menjadi alasan-alasannya. Kenapa kita tidak boleh menjadi orang egois yang segalanya hanya untuk kita. Mikir urusan kita, nggak pernah mikirin orang.
sibuk mengurus urusan kita, nggak pernah sibuk ngurusin orang. Harta kita hanya untuk kita, nggak pernah kita gunakan ke orang lain. Waktu kita habis buat kita, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita demikian. Bagaimana caranya? Agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menempa hati kita untuk bisa berbagi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Alasannya harus punya teman-teman semua. Dan ini pengetahuan yang harus menjadi bahan dasar kita bertindak. Ya. Satu, teman-teman semua, bahwa pada saat kita menjadi orang yang selalu bermanfaat kepada orang lain. Dan karena kita selalu berbagi apa yang Allah titipkan kepada kita, maka satu, pastikan ini alasan. Yang pertama adalah karena kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang selalu bermanfaat kepada orang lain itu menjadi yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Mana dalilnya, Umi? Rasulullah SAW selalu bersabda kepada kita, dan kita selalu mendengarnya ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dia gemar berbagi, dia gemar memberi manfaat kepada orang lain, sehingga kehadirannya selalu menjadi solusi bagi sebagian besar masalah-masalah keluarga, saudara, dan kerabat-kerabatnya. Allahu Akbar, walillahilhamd. Teman-teman semua, kita ingin menjadi yang terbaik. Hari ini orang berlomba-lomba ingin menjadi terbaik mobilnya, terbaik tasnya, terbaik jam tangannya, terbaik rumahnya, gitu kan? Kita terbaik komunitasnya, itu semua tidak ada apa-apanya. Karena itu bisa jadi bukan sesuatu yang benar. Tapi pada saat kita berjuang untuk menjadi yang terbaik di mata Allah dan Rasul-Nya, ini harus menjadi target kita. Biarlah kita mah nggak terkenal di dunia, nggak terkenal di publik, kita bukan public figure, orang nggak kenal kita, emang siapa kita? Tapi yang pasti saat kita selalu memberi manfaat kepada orang lain, maka kita akan dianggap yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang sudah terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya, maka dia pasti menjadi terbaik di seluruh muka bumi. Teman-teman semua, ya, karena Allah dan Rasul-Nya sudah memilih orang ini menjadi yang terbaik. Ya. Subhanallah. Ada orang-orang yang selalu ya ingin berbagi padahal dia pun masih kurang, karena apa? Dia ingin yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Maka ini adalah apresiasi. Ini adalah penghargaan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain, ya, sehingga hidupnya bukan hanya untuk tentang dirinya, hanya tentang urusannya, tidak, tapi di dalam pikirannya ada tentang aku dan mereka, tentang aku, keluargaku, dan umat ini, sehingga dia menjadi yang terbaik karena segala potensinya untuk selalu untuk orang banyak, teman-teman semua. Itu kenapa Tamimin kita menjadi orang berbagi, bermanfaat, karena satu alasan kita, karena kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, karena kita ingin mendapat cinta Allah yang paling besar. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling Allah cintai adalah orang yang memberi kegembiraan kepada hati saudaranya yang mukmin. Memberi kegembiraan artinya apa, teman-teman? Setiap orang yang dibantu masalahnya, yang diringankan bebannya, itu pasti gembira. Setiap orang yang menerima manfaat dari kita itu pasti gembira. Maka dilanjutkan hadis itu. Menggembirakan hati mukmin, dia memudahkan kesulitan saudaranya. Yang lapar dia beri makan, yang hutang dia bayarkan, yang kesulitan dia mudahkan, yang bebankan dia ringankan, itu kegembiraan. Allahu Akbar walillahilhamd. Teman-teman, setiap manfaat yang kita berikan kepada siapapun pasti yang menggembirakan penerimanya. Pasti menggembirakan. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang selalu menggembirakan hati saudaranya, dia adalah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, sangat ingin teman-teman. Umi kan sudah ngebahas di saat buktinya dibuktikan cinta. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka semua otomatis akan mencintai kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Kalau Allah sudah mencintai kita, suami kita akan dimudahkan untuk jatuh cinta terus kepada kita. Anak-anak kita akan terus mencintai kita. Orang-orang yang bertemu dengan kita akan selalu mencintai kita, karena Allah sudah membuka katup cintanya untuk kita lewat semua sebanyak-banyaknya manusia.
tidak lelah memburu cinta Allah itu, ya. Maka satu ini kita Allah sudah ngasih tahu nih, agar kamu bisa menjadi orang yang paling aku cintai, gembirakanlah sebanyak-banyak orang. Dengan apa? Beri manfaat kepada mereka. Karena setiap orang yang mendapatkan manfaat dari kamu pasti gembira hatinya. Dan satu yang Om ingin sampaikan sama teman-teman, tolong kalau kita memberi manfaat, memberi bantuan kepada orang, satu saja Om selalu mengingatkan, ya. Satu, jaga keikhlasan kita dan jaga kehormatan dia, itu satu, ya. Kalau kita memberi bantuan kepada orang, ada yang dibayarkan lunas, ya, dilunaskan hutangnya, ada yang diantar keperluannya, ada yang dipenuhi kebutuhannya. Tolong satu, jaga keikhlasan kita. Jaga keikhlasan kita. Dengan apa? Jangan menyebut-nyebut kebaikan itu. Jangan diungkit-ungkit kebaikan itu. Dan yang kedua apa? Jangan menyakiti yang menerimanya. Maka apa di dalam Islam? Hati-hati. Saat kita memberi bantuan, memberi manfaat buat orang lain, jaga keikhlasan kita dan jaga kehormatan orang yang menerimanya. Karena itu adalah hak dia. Jangan dia direndahkan, dia dipermalukan karena dia menerima bantuan. Maka Umi selalu ngomong kepada teman-teman pengajian, tolong kalau memberikan bantuan pastikan tidak mengganggu perasaan yang menerimanya. Karena maaf teman-teman, diberi bantuan bukan aib, ya. Diberi bantuan bukan salah, bukan kesalahan. Diberi bantuan adalah sebuah takdir yang dia harus terima sebagai orang yang membutuhkan. Maka jangan sekali-kali saat kita memberi manfaat ada kesan merendahkan, gitu. Ada kesan merendahkan. Bahkan kalau kata Al-Qur'an, ya, kalau kita mau memberi sesuatu bantuan, daripada kita memberikannya dengan menyakiti, itu lebih baik tidak usah, tolak aja dengan baik gitu. Misalkan gini, ada orang yang selalu dibantu sama kita gitu ya, tapi orangnya PK sebelen gitu tuh, orangnya PK sebelen gak kita nguji, terima kasih, jadi seenaknya. Kita maaf, kalau mau ngasih aja dengan baik, nggak harus pakai kata pengantar segala macam gitu. Kamu mah kenapa sih susah teh meni lama-lama sekali? Kemarin susah, sekarang susah. Minta tolong, kapan sih kamu tuh berakhirnya? Nggak malu tuh minta terus, nggak usah gitu. Karena apa? Hilang pahala kita. Janganlah pemberian kita diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, kata-kata yang menyakitkan karena itu adalah bisa merusak kehormatannya. Maka simpel aja, bisa bantu, nggak bisa tolak dengan baik. Udah aja gitu, ya. Bisa bantu, udah nggak usah diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena apa? Satu konsepnya, gembirakan. Kalau gembirakan bukan hanya dihilangkan kesusahannya, tapi juga jaga perasaannya. Jangan sampai dia kemudian jadi bersedih, ya, jadi minder, ya, jadi marah kepada kita saat kita tidak menjaga perasaan. Gembirakan. Maka yang kedua apa? Kenapa alasan kita memberi manfaat kepada orang lain? Agar Allah mencintai kita, karena kita selalu menggembirakan orang lain, karena itu bermanfaat buat orang lain. Bisa dipahami teman-teman? Oke, yang ketiga, ini yang Umi paling senang nih bahasannya, ya. Kenapa Umi alasan apa? Kenapa kita harus memberi kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain? Karena itu adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita. Jadi memberi manfaat kepada orang lain adalah salah satu bentuk kita mencintai diri kita. Self love. Kalau selfie kan moto sendiri itu, ya. Self love. Itulah kita mencintai diri kita. Kenapa, teman-teman? Kenapa? Oke. Karena hakikatnya kita tidak pernah berbuat untuk orang lain, hakikatnya. Karena setiap perbuatan baik kita kepada orang akan kembali dengan lebih hebat kepada kita. Betul tidak? Wa min asantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, berarti dia berbuat untuk dirinya sendiri. Self love. Kita sedang mencintai kita dengan menolong orang. Kenapa? Karena dengan menolong orang kita ditolong Allah. Dengan memudahkan urusan orang, Allah memudahkan urusan kita. Bukankah kata Rasulullah Muhammad SAW, Allah akan selalu menolong kalian selama kalian menolong saudara kalian. Nah, Allah akan memudahkan urusan kalian selama kalian memudahkan urusan saudara kalian.
Allahu Akbar, walillahilhamd. Berarti apa teman-teman? Saat kita membantu orang lain dengan hal yang kecil, Allah membantu kita dengan yang sangat besar. Saat kita membantu dengan hal yang sedikit, dan Allah akan membantu kita dengan hal yang sangat banyak. Saat kita meringankan, Allahu Akbar, saat kita meringankan beban orang lain dengan hal yang sepele, Allah akan meringankan beban kita yang banyak dengan sesuatu yang serius, teman-teman semua. Saat kita memberi makan saudara kita dengan satu suapan makanan, maka Allah yang akan mengenyangkan kita sepanjang hidup kita, teman-teman. Satu kali kita membayarkan hutang saudara kita, saat itulah Allah cabut semua hutang-hutang kita dengan pelunasan yang maha kaya. Artinya apa teman-teman? Memberi manfaat, berbagi kepada orang lain, itulah cara kita mencintai diri kita sendiri. Allahu Akbar. Dan maaf teman-teman, salah satu balasan kebaikan kita, itu bisa jadi Allah menghilangkan musibah dari kita. Maka tidak salah kalau ada orang mengatakan setiap kebaikan itu tolak bala. Gitu. Bisa jadi teman-teman. Satu aja contoh. Ya, ada cerita ya, ada orang yang nggak pernah sakit, jarang sakit dia itu teman-teman. Jarang sakit, sampai orang-orang heran gitu ya. Semua orang musim sakit, dia mah nggak pernah sakit, sehat we. Nah, ternyata ditanya sama ini teh, kenapa sih kamu nggak pernah sakit? Katanya tuh orang mah udah musim flu, kamu mah nggak flu. Musim orang ini kamu mah nggak sama sekali. Dia senyum aja, ya nggak tahu atuh. Allah aja yang menakdirkan saya nggak sakit. Nggak, pasti ada sesuatu kata temennya. Pasti ada rahasianya. Dia senyum aja. Dia bilang ternyata apa? Nggak tahu ya. Mungkin kamu mah menjaga kesehatannya. Nah, banyak yang menjaga kesehatan juga hanya pada sakit. Nah, ini cerita real ini. Banyak orang yang olahraga, minum makanannya teratur, tapi sakit weh. Tapi kamu kenapa jarang sakit? Ternyata apa dia apa? Senyum aja. Dan istrinya yang menjelaskan, yang nggak tahu saya mah nggak pernah ini katanya gitu. Akhirnya teman-temannya itu nanya ke istri, kenapa sih? Boleh kita tahu rahasianya dia mungkin. Si Abi itu paling suka nengok orang sakit. Nah, kalau dia nengok orang sakit, dia tuh kadang-kadang bayarin rumah sakitnya, beliin obatnya. Allahu Akbar. Si Abi itu paling seneng ngebantu orang yang sakit. Saya bilang bisa jadi, Allahu Akbar, karena dia selalu menjadi jalan kesembuhan orang yang sakit, maka Allah angkat penyakitnya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Umi ada seorang contoh yang hari ini sudah berpulang ke hadapan Allah ya. Guru Umi Ustazah Yoyo mungkin ini ada yang bocor lagi teh. Kekeresakan ke Uminya nih. Udah di ya. Sip. Ya, siap. Ustazah Yoyo mungkin Umi Hana kenal ya, 20-an tahun yang lalu lah Umi sempat dekat dengan beliau ya. Beliau itu anaknya 13 teman-teman semua ya. Anaknya 13, kebayangkan repotnya luar biasa. Banyak sekali pelajaran dari beliau yang menjadi bekal Umi menjadi ibu ya, menjadi seorang ibu. Satu aja, dia itu selalu sibuk ngurusin orang lain. Walaupun dia memang ngurusin anak-anaknya, tapi dia tidak egois. Dia sendiri sudah sangat repot, tapi dia juga ngurusin orang lain. Tapi luar biasa apa jadinya? Semua anaknya dimudahkan untuk menghafal Quran. 13-13-nya menghafal Quran. Semua anaknya pinter-pinter. Dan Umi belajar dari dia. Kenapa? Karena subhanallah, kisah dermawannya beliau itu terbuka pada saat beliau udah wafat. Beliau itu nggak pernah ketemu satpam kecuali beliau belikan, kasih uang. Dan beliau selalu nanya, gimana keluarga? Kata satpam, cerita satpam, saya adalah orang yang merasakan kebaikan Umi itu, katanya. Luar biasa. Karena beliau itu yang selalu menanyakan, gimana istrinya? Gimana anak-anaknya? Nah, dia ini buat istri. Dia selalu ngasih, apa buat istri? Ini beliin buat anak-anak. Selalu begitu, dia itu bukan satu orang teh. Ternyata subhanallah. Sampai katanya anak saya yang sekolah itu selalu tanya, udah kelas berapa dia? Ibu itu, Umi itu selalu inget, katanya anak saya itu kelas berapa. Kenapa? Dia yang sering bayarkan SPP-nya. Apa hasilnya teman-teman semua? Hampir semua anaknya beasiswa, teman-teman semua. Allah melihat, Allah menyaksikan, karena hartamu selalu digunakan untuk memudahkan urusan orang lain, maka aku jaga hartamu dengan dimudahkan urusan kamu sendiri.
Jadi dia itu jarang ada pembiayaan. Kenapa? Biaya sekolah mahal kan sekarang. Tapi karena apa? Karena dia sering membiayai anak yatim, anak duafa, sekolah anaknya dibayarkan langsung oleh Allah dengan beasiswa. Coba kebayang. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan dia karena selalu ngurus orang lain, beliau tuh paling rajin nengok orang ke rumah sakit, nganterin ini, nganterin itu, luar biasa ngurus umat luar biasa. Akhirnya apa? Anaknya diurus langsung sama Allah, teman-teman. Mudah nggak untuk punya 13 anak semua penghafal Quran? Tidak mudah. Artinya apa? Allah tahu. Kalau bagi Umi inilah ayat intang surullah yang surukum. Karena dia menolong agama Allah, maka Allah tolong semua urusan dia. Ternyata apa? Sebenarnya saat kita berbuat baik ke orang lain, karena kita ingin Allah berbuat baik kepada kita. Akhirnya apa? Inilah cara kita mencintai diri kita sendiri. Makanya kasihan sama orang yang kikir. Kasihan sama orang yang kikir. Coba, kalau orang yang kikir memberi bantuan kepada orang lain, ada nggak orang yang ngebantu dia? Ada nggak? Nggak akan ada. Ya. Karena dia suka ngomong-ngomong kata-kata itu, maka kata-kata itu juga dibalikin sama orang itu kepada dia. Gitu kan. Hei bu, bisa ibu mau kemana bu? Ini mau ini, bisa nggak sekalian saya ini? Saya juga punya urusan dong, urusannya sendiri. Selalu ada ini. Bu, maaf, ini bisa mau ikut udunan, ini buat ini ada yang membutuhkan. Enggak, saya juga lagi butuh, lagi susah. Urus aja tuh urusan sendiri. Dia seakan-akan tidak pernah berpikir kalau suatu saat dia butuh sama orang lain. Ternyata teman-teman semua, ya, saat kita selalu memberi manfaat kepada orang lain, Allah akan jadikan manfaat itu menjadi jalan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita. Berarti apa? Self love. Inilah cara kita mencintai diri kita sendiri, ya. Dan orang-orang kikir itu sebenarnya dia sedang maaf cara merusak dirinya sendiri. Selalu mikirin sendiri, padahal maaf teman-teman, kita selalu butuh orang lain. Itu jangan pernah berpikir orang lain yang butuh kita. Oh, itu salah banget. Itu nggak ada dalam konsep Rasulullah. Karena apa, teman-teman? Kalau kita selalu punya pikiran, framing kita adalah saya butuh orang lain, maka kita akan menghargai siapapun. Kita akan menganggap penting siapapun. Kita akan mencintai siapapun. Kita akan menghormati siapapun. Karena semua orang penting untuk saya. Karena saya butuh mereka, sering pahami nggak? Tapi kalau kita berpikir orang butuh kita, sombong kita, teman-teman. Sombong kita akan semena-mena dan kita seakan-akan menjadi orang yang paling berjasa. Nauzubillah. Min dalik summa nauzubillah. Oke? Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bermanfaat? Ya, karena itulah cara kita mencintai diri kita. Karena dengan kita memberi manfaat kepada orang lain, Allah akan selalu standby menolong kita dan Allah akan menghilangkan bala-bala musibah ya dari diri kita sendiri, teman-teman semua. Baik. Itu adalah alasan-alasan yang membuat kita akan bermanfaat pada orang. Yang terakhir, apa alasan Umi yang membuat saya harus bermanfaat kepada orang lain? Karena dengan memberi manfaat kepada orang, maka orang akan dibuat jatuh cinta kepada kita. Orang akan dibuat mencintai kita. Kenapa? Karena setiap orang yang menerima kebaikan-kebaikan kita, dia akan mencintai kita. Maka saat kita ingin dicintai oleh semua manusia, berbuat baiklah kepada mereka. Karena Allah tentunya, karena pasti balasannya adalah cinta, teman-teman semua cinta. Dan kalau sudah bicara cinta, bukan hitungan nominal, angka uang. Tidak ada lagi hitungan-hitungan. Kalau sudah cinta, itu luar biasa. Ini ada sebuah cerita, kan kisah yang indah sekali. Bagaimana orang yang berbuat baik itu dicintai orang-orang yang menerima kebaikan itu. Subhanallah, ini ada dua cerita, ya. Ada seorang teman ya, dia ngontrak di satu rumah ya, yang harga rumah itu dulu tahun berapa ya, tahun 2000 berapa, itu harganya 80 juta ya. 80 juta berapa puluh tahunnya itu sangat besar kali teman-teman semua, karena rumahnya cukup lumayan. Dan orang ini hanya mampu mampu ngekos gitu, mampu ngontrak ya. Nah, suatu saat ternyata si pemilik rumah yang sebenarnya itu tidak tahu yang kontraknya itu si Akang ini gitu ya. Subhanallah, pada saat dia udah ngontrak beberapa tahun, kata istrinya, Kang, katanya pikir-pikir kita ini ya mahal, kita mau pindah ke yang lebih sederhana aja. Ternyata karena dia mungkin ngerawat rumahnya baik dengan tetangganya. Pas satu saat ada kata ini,
Bu, saya mau berhenti aja ngontrak. Kenapa? Enggak, mau pindah ke yang lebih murah aja. Kenapa? Ini cerita apa? Dia pengen pindah ngontrak karena nggak mampu bayar kontrak yang mahal bagi dia. Tapi apa apa yang terjadi? Saat-saat dia mungkin, aduh, Kang, saya teh lagi nggak ini, bisa ketemu dengan yang punya rumahnya aja katanya. Akang bilang aja, Akang nggak akan memperpanjang. Oh iya, di mana ini? Pas ketemu, kata si tuan rumahnya itu, ini teh siapa ya katanya ngontrak. Singkat cerita aja, saya, oh ini teh anaknya ini, ternyata Pak nangis yang punya rumah tuh. Saya hutang budi sama bapak kamu, katanya. Sama bapak kamu saya hutang budi. Karena bapak kamu tuh dulu pernah nolong saya di saat saya benar-benar membutuhkan. Nggak ada orang yang nolong saya kecuali bapak kamu saat itu. Sekarang saya pengen ngebalas itu. Boleh katanya tuh, kamu boleh tinggal di rumah saya, mau ngontrak mau enggak. Dan kalau kamu mau beli juga berapa yang kamu mau beli. Coba kebayang teh. Harga rumah dibilangin kamu mau beli berapa, kan kayak beli kerupuk kan. Kata si teman saya, ke teman Amin ini gini, aduh Papa, saya bukan tidak mau ini, tapi saya tidak bisa, jangankan uang puluhan juta katanya, uang kecil aja saya lagi nggak punya, makanya saya mau pindah kontrak. Tapi dia bilang apa, sok mau punyanya berapa, sok punyanya berapa, kata subhanallah begitu teh. Ternyata tahu kan teman-teman semua, rumah yang orang saat itu harganya 80 juta itu tahun berapa? Tahun 90 berapaan lah, yaitu Umi juga anak masih kecil-kecil. Itu rumah yang 80 juta itu maaf dibeli hanya dengan 4 juta, teman-teman semua. Dengan apa? Dia menjual motornya, kemudian saya hanya punya uang segini. Nggak apa-apa sini. Dan kata-katanya apa? Kebaikan bapak kamu nggak akan pernah saya bayar, nggak akan pernah bisa saya bayar. Kalaupun saya sekarang berbuat baik kepada kamu anaknya, karena saya ingin sedikit berkurang hutang budi saya kelak di yaumil akhir. Allah. Ternyata teman-teman semua, ini yang ini kan. Setiap kebaikan itu membuat orang jatuh cinta kepada kita. Dan kalau orang sudah jatuh cinta pada kita, Allah sudah menggerakkan dia mencintai kita, maaf teman-teman semua, nggak ada lagi hitungan-hitungan, nggak ada lagi bayar-bayar, nggak ada lagi nilai mahal. Karena apa? Kalau cinta sudah bicara, maka dunia akan menjadi kecil sekali, teman-teman semua. Nah, artinya apa? Yuk, bermanfaatlah untuk sebanyak-banyaknya orang, agar Allah menakdirkan sebanyak-banyaknya orang jatuh cinta kepada kita. Dan kalau orang sudah jatuh cinta pada kita, Allahu Akbar walillahilham, hidup kita akan dibuat semarak warna-warni penuh bahagia, karena akan begitu banyak orang yang mencintai kita, teman-teman semua. Dan bila kita pulang, akan banyak orang yang menangisi kita. Dan bila kita pulang menghadap Allah, akan banyak orang yang mensolatkan jenazah kita. Dan bila kita pulang, teman-teman semua, akan ada orang yang terus mendoakan kita. Berarti apa? Bekal doa kita bukan hanya anak kita yang soleh saja. Bukan hanya bekal suami kita yang ridho aja. Tapi bekal kita harus paling banyak juga adalah paling banyak saudara-saudara kita yang mendoakan kita. Allahu Akbar walillahilham. Umi mengalami ini. Umi kehilangan orang yang paling yang ternyata Umi sangat mencintainya pada saat Umi tahu beliau wafat. Subhanallah teman-teman. Baik banget ini orang, baik banget. Dia selalu ingin menggembirakan orang, dia maaf selalu rendah hati dan siap membantu, dan dia selalu maaf memberi apa yang dia punya. Luar biasa. Pada saat kemarin Umi diberitahu dia wafat, subhanallah anaknya 3 perempuan semua, belum menikah anaknya yang paling, jadi kita kebayang sama kita lah teman-teman semua. Ya, Umi kemarin banyak kejadian ditinggal oleh orang yang muda teman-teman semua, tidak sakit lama ya walaupun mereka temanya COVID ini, tapi masya Allah anaknya yang paling besar 21 tahun, 18 tahun, yang kecil 16 tahun, bayangin 3 putri gitu ya, ibunya wafat, suaminya luar biasa ya Allah, tapi luar biasa suaminya ridho sekali, dan maaf banyak orang yang jatuh cinta karena kebaikannya, banyak orang yang jatuh cinta karena apa? Dia selalu gemar menggembirakan orang yang menemuinya dan yang dia temui. Maaf teman-teman, kalau besok lusa kita wafat, kira-kira apakah banyak orang yang akan kehilangan kita? Apakah akan banyak orang yang menangisi kita? Apakah banyak orang yang akan memuji kebaikan kita setelah kita wafat? Karena kata ada satu hadis, barang siapa seorang wafat dengan disaksikan oleh sahabatnya, lebih dari 40 sahabat mengatakan, ya Allah aku bersaksi, dia orang soleh, dia orang baik, Allahu Akbar, maka pasti baginya adalah surga. Itu ada hadisnya ternyata.
ya. Kalau makanya orang baik itu tidak boleh kita bohong-bohongan baik baik tidak, tapi harus orang soleh yang mengatakan, ya Allah saksikan bahwa dia orang baik, dia orang soleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itu bisa kita raih saat kita berbuat banyak kebaikan, terutama kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita, maaf, Allahu Akbar walillahil hamd, kalau kita wafat, orang tua kita masih ada, dan dia menangis kepada Allah, apalagi misalkan ibu kita, ayah kita, ya Allah ini anakku, ya Allah ini anakku yang soleh kepadaku, ya Allah dia anak yang soleh, anak yang baik, ya Allah aku ridho, maka terima anakku dengan ridhomu. Itu keren, surga udah dibuka lebar tuh untuk orang yang meninggal yang ibunya berkata aku ridho. Apalagi diikuti oleh suaminya, ya Allah ini istriku, ya Allah aku adalah suami yang dicintainya dan aku sangat mencintainya, ya Allah, dan sungguh aku suami yang ridho dengan istriku ini, ya Allah, maka ya Rabb terima istriku ini dengan ridhomu, ya Allah. Surga tambah dibuka lagi lebar-lebar teman-teman semua. Dan Umi yakin suami yang berikrar ridho, ibu yang berikrar ridho, anak-anak yang berikrar ridho, dan sahabat-sahabat yang berikrar bahwa kita orang baik, karena pasti karena manfaat yang sudah kita berikan kepada mereka. Ayo, mumpung masih ada umur, kesempatan bermanfaat masih terbuka lebar, ya. Hari ini bukan zamannya mengkoleksi banyak baju katanya, ya. Baju kan hari ini bisa jolim kita memperbanyak baju, padahal banyak orang yang udah nggak bisa beli baju hari ini. Ya, kita memperbanyak makanan, banyak orang yang nggak bisa makan. Maka teman-teman mudah-mudahan Allah menjaga hati kita untuk bermegah-megahan dengan keadaan kita, mudah-mudahan tidak demikian, tapi Allah menjaga hati kita untuk terus bisa berbagi dengan sebanyak-banyaknya orang. Ya, hari ini zaman susah, maka maaf, kesempatan kita untuk memudahkan kesusahan orang lain terbuka. Mudah-mudahan dengan begitu kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itu 4 alasan kenapa kita harus berbagi, harus menebar manfaat. Karena pertama apa? Orang yang bermanfaat kepada orang menjadi orang yang paling terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah menjadi orang yang paling mencintai dirinya sendiri karena dia akan ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan dia akan dicintai oleh sesamanya. Baik, masih ada alasan untuk pikir, masih ada alasan untuk egois, dan itu tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sehari-harinya selalu sibuk mengurus urusan umat. Rasulullah jarang istirahat karena begitu banyak mengurus umat. Mudah-mudahan salah satu sunnah ini kita selalu kerjakan sampai saat ini, yaitu apa? Kita memikirkan orang lain, kita membantu orang lain. Dan siapa yang paling berhak dari manfaat yang kita berikan? Pertama, suami kita, yang kedua, ibu kita, yang ketiga adalah ayah kita, yang keempat adalah anak-anak kita, dan yang kelima adalah keluarga kerabat dekat kita, dan yang keenam adalah orang lain, sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan memuliakan semuanya, berbagi kepada semuanya tanpa harus membeda-bedakan dan mengkelas-kelaskan teman-teman semua. Baik, itu aja dari Umi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan hidayah buat kita pagi siang ini untuk bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Baik, kalau ada yang mau nanya silahkan Teh. Ya, baik. Terima kasih Umi atas paparannya di siang hari ini. Alhamdulillah penjelasan sangat luar biasa materi hari ini dengan mengambil tema apa sih tadi Umi? Menempa diri ya Mi? Iya. Hari ini menempa diri untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan paparan yang tadi Umi sampaikan bisa memberikan pencerahan buat kita semua, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, tentunya kita harus bisa mencintai orang lain. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tentunya kita harus mencintai orang lain, sehingga cinta-cinta itu akan senantiasa hadir pada diri kita sendiri. Baik, jamaah TC8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buka kesempatan pertanyaan di siang ini. Mangga boleh lewat chat atau mau langsung silahkan. Sebentar. Nampaknya belum ada pertanyaan. Ada titipan pertanyaan ini Umi ke saya. Ya. Pertanyaannya begini. Saya sudah mengajak
kepada teman-teman di grup. Kan ada salah satu teman saya yang sakit, kemudian kita mengajak patungan. Di dalam grup itu nggak ada yang nyaut satupun. Kadang jadi kita jadi apa ya, genok gitu Mi istilahnya. Aduh, dan untuk menjaga keikhlasan untuk menjaga orang lain itu Ya, gimana gitu. Nah itu Mi ya, gimana ya? ya. Maaf, ini yang perlu kita pahami teman-teman semua. Kewajiban kita hanya mengajak, ya. Tidak wajib membuat mereka harus jadi mau, enggak. Hanya mengajak aja. Mengenai mereka respon atau tidak, itu sudah bukan wilayah kita. Dan kalau kita kecewa, mungkin kita nggak merasa direspon sama ini, wajar karena kita manusia, ya. Tetapi bersegeralah beristighfar, karena kalau kekecewaan kita terus menerus dan kemudian kita jadi ngedumel, kita kemana sih? Kayak nggak ngerespon aja kebaikan, itu khawatir, itu keikhlasan kita dipertanyakan, ya. Jadi lakukanlah semuanya karena Allah, ya, karena Allah. Direspon atau tidaknya itu bukan kewenangan kita. Nah, lakukan aja, nggak apa-apa, ya. Dan betul itu kerasa bahwa karena sakingnya kita ingin menengok orang lain atau ingin memudahkan usaha orang lain, kita mengajak orang lain, ya. Dan itu sunnah Rasul, teh. Kalau kita mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik kepada yang lain, itu sunnah Rasul. Karena gini, Rasul pernah didatangi oleh seorang sahabat, ya. Rasul pernah dimintai bantuan, ya. Dan maaf, Rasul itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Ini Allahu Akbar. Selalu Rasul kasih gitu. Pernah ada cerita ya, sahabat lagi bersama Rasul itu hampir tiap hari ada sahabat ini selalu datang minta tolong sama Rasul. Selalu minta aja bantuan. Sampai sahabat yang lain tuh kesel gitu. Ini orang kok habis-habisnya sih gitu ya. Ini enggak malu kamu tuh ke Rasulullah, tapi Rasulullah katakan biarkan. Biarkan. Selagi aku bisa bantu, aku bantu dia. Kalau aku tidak bisa bantu, maka apa? Kalian yang membantu dia. Subhanallah, teh luar biasa. Kenapa Rasul begitu? Karena di Rasul nggak pernah kepikiran ide suuzon gitu. Ini mah sengaja keenakan ke saya. Seenaknya bergantung abang saya teh bager. Terus saya diinikan. Rasul nggak punya pikiran gitu. Itulah beningnya hati Rasulullah. Sampai maaf sahabat itu kami jadi malu katanya tuh. Rasul yang nolongnya tapi kita nukehelnya. Kenapa? Karena inilah sebuah proses pembelajaran. Tapi satu teman-teman, Rasulullah Muhammad SAW satu tidak pernah menolak orang yang meminta kepada dia. Selagi dia bisa, dia sendiri yang membantunya. Tapi selagi dia tidak bisa, dia meminta ke sahabat yang lain untuk membantu orang ini. Luar biasa teman-teman semua. Ya, jadi kalaupun gini Teh Hana, walaupun kita nggak bisa bantu, siapa yang bisa bantu nih? Nah, Umi sekarang lagi sedang kebetulan nih ya, jadi cerita. Umi lagi sedang dalam program ya. Ada alhamdulillah materi menebar manfaat ini luar biasa bagi Umi. Umi langsung dipraktekkan sama Allah gitu ya. Bagaimana menjadi orang-orang ingin bermanfaat gitu kepada orang lain gitu kan. Dan mungkin karena apa? Karena Allah pengen kita menikmati hadis ini gitu. Kata Rasulullah Muhammad SAW bersabda ya, sesungguhnya aku berjalan ya berjalan denganmu untuk mengurus urusan saudara kita itu lebih aku cintai daripada itikaf sebulan lamanya di Masjid Nabawi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi jangan dianggap kecil loh, ngantar ke rumah sakit, ngebeliin makanan orang yang butuh gitu kan, ngurusin KTP orang yang nggak pernah ngerti gitu, mencairin BLT, misalkan ada orang yang nggak ngerti gitu kan, atau ngantar ke tempat yang dia tidak tahu. Allahu Akbar. Memudahkan urusan orang lain, berjalan dalam mengurus urusan orang lain itu lebih aku cintai kata Rasulullah daripada itikaf di masjidku selama 40 hari lamanya, selama sebulan lamanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan subhanallah ya, subhanallah ternyata ya kalau kita ingin melakukan amal Allah langsung berikan amal. Ya, alhamdulillah beberapa teman kemarin dari pengajian kita alhamdulillah Umi itu ada 9 majelis taklim teh yang sebulan rutin, jadi 9 majelis taklim ya, termasuk TC ya, dan alhamdulillah ibu-ibu dekat semua ya. Allahu Akbar, kemarin ada yang selesai dengan ada bayar SPP sekolah, ada yang ngasih orderan suaminya biar bisa jadi Gojek gitu. Dengan komunikasi ini kita kebuka semua gitu. Ada yang bayarin kontrakan, alhamdulillah ya, pokoknya kebersamaan kita tuh Allahu Akbar. Dan sekarang Umi sedang mengurus kemarin juga Umi ke TC8 kan pernah juga nebus ke Teh Ita ya untuk SPP Ustadz Guru Tahfiz itu tuh yang kemarin itu. Alhamdulillah syukran jazakumullah
untuk teman-teman di TC 8 kemarin yang mengcover tuh teman-teman TC 8 ya. Karena kebetulan yang hari itu kebagian responnya adalah TC 8. Itulah sekarang kerjaan kita gitu. Sehingga maaf teman-teman, saat kita tahu begitu banyak yang membutuhkan rupiah demi rupiah uang kita nggak ada kepinggiran untuk belanja banyak, belanja itu, belanja ini, gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ya, kita jadi nggak banyak keinginan untuk ganti kerudung, untuk koleksi tas gitu. Karena apa? Kita di hadapan kita begitu banyak orang yang mencari bantuan kita, walaupun 100.000, 50.000, tapi itu sehingga bisa bernilai surga luar biasa teman-teman semua. Jadi artinya adalah apa? Berbagi, ayo bismillah. Kita nggak bisa ajak yang lain supaya bareng-bareng bisa. Agar apa? Teman kita selalu mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Baik, saya coba ada kesempatan dulu ya, Mi. Ya, iya, ini ada yang bertanya, Mi. Ada yang bertanya. Sebentar saya bacakan. Ya. Ingin bertanya, saya bingung kalau bertemu pengamen-pengamen atau pengemis di perempatan jalan, apa kita beri atau tidak? Katanya hal itu dilarang karena seringnya disalahgunakan, lebih baik disalurkan lewat lembaga tertentu. Itu pertanyaannya, Mi, yang ngasih ke jalanan jangan. Ya, walau alam bisawab ya, tapi kalau Umi sendiri melihat pengemisnya dulu ya. Lihat pengemisnya dulu. Kalau memang pengemisnya adalah seseorang yang memang membutuhkan atau apa, ya kita kasih. Tapi Umi lebih senang, kalau Umi lebih senang membeli produk gitu. Yang jualan tisu, yang usaha, itu kalau Umi. Karena apa? Itu dia masih punya apa ya, punya effort lebih semangat lah gitu, seperti itu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita punya, kenapa sih punten? Kadang-kadang kenapa Umi berpikir, kenapa ya kalau kita mau cuman ngasih Rp1.000 ke pengemis gitu ya, kita masih berpikir gini, ini tuh mungkin pura-pura ya, mungkin kita dia tuh males ya, mungkin kenapa kita berpikir begitu gitu. Padahal yang namanya 1.000 untuk kita nggak pernah mikirin dipakai apa gitu. Karena itu ada setannya, hati-hati. Uang walaupun kecil tapi mau dipakai surga itu pasti dihalangin sama setan, serius. Sok maaf, kita apa sih 500 rupiah koin? Kan kita juga nggak gimana-gimanain, tapi pada saat mau dikasihkan ke pengemis gitu kan, takut keenakan, takut apa gitu kan. Kenapa? Karena hati-hati. 500 rupiah digunakan untuk surga kita niatnya lillahi ta'ala, setan akan ngelawannya agar tidak terjadi. Itu satu. Jadi kalau Umi lihat situasi aja. Kalau pengemisnya memang ini kita kasih, lebih baik kita beli produk yang belanja dan dilebihkan, itu sedekah kita. Dan maaf, yang paling ini adalah niatkan kita niat memberi semuanya ya, lewat canceling masjid iya, lewat di jalanan juga iya. Jangan gini, saya mah udah tadi sedekahnya setiap subuh di canceling di kamar. Kita jangan ngebatasin kebaikan kita loh. Bisa dipahami nggak teman-teman ya? Kita jangan satu keran misalkan, saya mah udah ada rutin sebulan sekali ke yatim ini. Kalau memang kita bisa nambah, kenapa tidak? Gitu. Artinya adalah apa? Yang penting saat itu kita berpikir bahwa ini kesempatan dari saya. Saya diberikan kesempatan berbagi, alhamdulillah. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Ya, itu barangkali. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih Umi. Saya kasih kesempatan kembali ke jemaah yang hadir di acara meeting Zoom ini. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yep. Teteh. Saya kasih kesempatan. Tidak ada Umi, tidak ada yang bertanya lagi. Ya, kalau sebelum ada yang bertanya, kita berdoa ya. Yuk berdoa dulu. Boleh nggak ditampilin semua Teh Hana sama Teh Hana nama-namanya ya di depan ini biar kebaca sama Umi semua 33. Bisa nggak? Atau sama Umi? Umi nggak bisa, cara ininya nggak ngerti. Apanya? Menampilkan yang hadir. Nama-nama kalau yang menampilkan hadir. Saya kan pakai HP, tapi di sini ada 39 orang. Ada. Gimana caranya tampil di layar? Nggak bisa ya? Pencet ini aja Umi, bismillah. Pencet partisipan aja Umi, nanti keluar. Mau dibacain Umi? Jangan. Ini lihat orang-orangnya aja. Pencet partisipan nanti. Oh, siap. Ini ada. Oke, Anet, Teh Hana, Teh Sin. Ya udah, nggak apa-apa. Umi kangen ya Umi ya sama kita. Kangen lihat wajah-wajahnya ini. Ya, Umi. Masya Allah. Umi teh pinter pisan karena laptop teh janten we. Umi atau Umi. Biasanya
Biasanya Oke, kedaya ini Abah, kalau ada apa tampilin semuanya gitu. Jadi namanya thread semua kelihatan ya. Ya. Kalau ini Jadi sekarang saya mah pakai HP Endang jadi nih. digeser-geser. Oh enggak. gitu, siap. Biasanya Nggak apa-apa. partisipan Umi yang jumlah kan ada 39 itu pas 9. kita pencet nanti keluar nama di situ Umi ke bawah Heeh. gitu. Iya. Siap. Ya, siap Teh. Iya. Yuk kita berdoa aja. Mudah-mudahan saat ini Allah sangat dirasa dekat oleh kita. Kita merasa sangat bersyukur dengan pertemuan ini dan kita yakin bahwa doa kita akan menjadi sebab kita jadi orang yang beruntung karena insya Allah doa kita dikabulkan semuanya. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Tolong semua di ini di unmute tolong. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zalalil wal Ikram. Birahmatika nastagis, birahmatika nastagis. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Wajiyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan nasuha qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai Allah, kami yakin Engkau ada bersama kami. Kami yakin Engkau dekat dengan kami dan kami beriman dengan sangat yakin bahwa Engkau Maha mendengar, Maha melihat, Maha menyaksikan dan Maha mengetahui segala isi hati. Dan Engkaulah Maha mengabulkan segala doa dan Engkau adalah Maha pengasih dan Maha penyayang. Robbi, kami mohon kepadamu ya Allah, ridhoi majelis taklim kami siang ini menjadi amal soleh kami ya Rob, menjadi amal soleh kami yang utama pahalanya ya Rob, dan ridhoi majelis taklim ini ilmunya menjadi hidayah untuk kami ya Allah, menguatkan iman dan takwa kami agar kami bisa lebih mendekatkan diri kepadamu ya Rob, dengan ilmu yang kami pahami ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dan dengan ridho-Mu jadikan doa-doa di dalam majelis ini Engkau kabulkan semuanya ya Rabb, sehingga kami termasuk orang-orang yang Kau gembirakan karena semua doa-doanya Engkau kabulkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan iman dan takwa kami ya Allah, agar terasa manislah semua amal ibadah kami. Kuatkan iman dan takwa kami agar hari-hari kami diisi dengan amal soleh terbaik kami untuk-Mu ya Allah. Dan kuatkan iman dan takwa kami agar kami memiliki rasa takut untuk bermaksiat kepadamu ya Allah, dan kuatkan iman dan takwa kami agar kami selalu merasa ringan dan mudah menghadapi segala beban masalah yang sedang kami hadapi ya Allah, dan kuatkan iman dan takwa kami Robbi agar kami selalu mampu bersabar di setiap ujian yang Kau berikan, agar kami selalu sanggup bersyukur di setiap nikmat yang Kau limpahkan. Kuatkan iman dan takwa kami agar kami menjadi hamba-Hamba-Mu yang mampu ikhlas di setiap amal. Kami menjadi hamba-Mu yang selalu ridho di dalam segala ketetapan dan takdir-Mu. Dan ya Allah, kuatkan iman dan takwa kami ya Rabb, agar kami bisa sempurna berserah diri kepadamu, bisa maksimal setiap ikhtiar kami karenamu. Kuatkan iman dan takwa kami ya Rabb, agar kami ya Allah, agar kami selalu bisa berbaik sangka kepadamu ya Allah, tidak pernah ada sedikit pun kelelahan kami menjalani segala keadaan hidup kami ini ya Allah. Kuatkan iman dan takwa kami Robbi, agar kami tetap sabar menghadapi masa pandemi yang belum berakhir ini ya Allah, agar kami tetap berdiri tegak yakin bahwa pertolongan-Mu akan dekat kepada kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kuatkan iman dan takwa kami agar kami selalu ingin berbagi untuk saudara kami apapun keadaan kami. Karena imanlah ya Allah kami akan sanggup selalu mencintai saudara kami. Dan kuatkan iman dan takwa kami Robbi, agar kami selalu menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesamanya, manusia yang bermanfaat untuk umat ya Rabb, dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk agamanya.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau maha tahu keadaan kami, Robi. Kami mohon tolonglah kami, ya Allah. Jangan biarkan kami sendirian mengurus urusan kami, ya Allah. Melainkan berikan kekuatan, ketawakalan kami. Bahwa kami yakin Engkau sebaik-baik yang mengurus semua urusan kami. Ya Allah, tolong kami, Robi, mudahkan semua kesulitan kami, ringankan beban-beban hidup kami, cukupi semua kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Allah, bila di antara kami ada yang berduka karena kehilangan orang yang tercinta, maka cukuplah rahmat-Mu yang menghibur dari duka cita ini, ya Rabb. Ya Allah, bila di antara kami ada yang kesulitan hidup, begitu banyak masalah, musibah, dan persoalan, cukuplah rahmat-Mu yang memberi jalan keluar dan kemudahan, ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami ada yang memiliki hajat, impian, ya Rabb, maka cukuplah dengan rahmat-Mu Engkau hantarkan, Engkau sampaikan kepada hal yang dicita-citakan dan yang menjadi hajat dicapai dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila di antara kami ada yang sedang sakit, Robi, maka dengan rahmat-Mu lah sembuhkan sebaik-sebaik dengan kesembuhan. Sembuhkan segala rasa sakit dan segala penyakit yang ada di dalam dirinya, ya Allah. Sembuhkan di antara keluarga kami, saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan. Sesungguhnya tidak ada yang maha menyembuhkan kecuali Engkau. Tidak ada yang menghilangkan kesulitan kecuali Engkau. Tidak ada yang memudahkan segala urusan kecuali Engkau. Tidak ada yang kuasa menolong kami kecuali Engkau. Maka tolonglah kami dalam setiap keadaan-keadaan kami. Silakan teman-teman semua berdoalah masing-masing. Yakin saat ini Allah sedang akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, angkat segera, hilangkan corona dari kami, ya Allah. Jauhkan kami, selamatkan kami dari fitnah corona ini, ya Allah. Selamatkan dari segala fitnah-fitnahnya, ya Allah. Dan tolonglah kami, kuatkan iman kami untuk bisa kami menghadapinya, ya Rabb. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, soleh-solehahkan anak-anak kami, ya Allah. Sakinahkan rumah tangga kami, ya Allah. Sakinahkan rumah tangga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang Kau bahagiakan di dunia, dan keluarga yang Kau bahagiakan di surga, dan keluarga yang Kau haramkan dari api neraka. Ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami, berikan kepada kami, ya Rabb, sisa umur yang barokah, ya Rabb, sisa umur dalam ketaatan dan ketakwaan, ya Rabb, sisa umur yang selalu memberi manfaat dan kebaikan bagi sesama, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan umur terbaik kami di penutupnya, jadikan amal terbaik kami di penghujungnya, jadikan hari terbaik kami, ya Rabb, di hari wafat kami, Engkau memberi kami husnul khotimah, ya Allah. Wafatkan kami dengan husnul khotimah, ya Allah. Ringankan, ya Rabb, ringankan dan mudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Rahmati kami saat sakaratul maut kami, dengan Kau mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah, ya Rabb, sebagai kata-kata terakhir kami di muka bumi. Dan ya Rabb, jadikan hari terbaik bagi kami di saat kami tiba di surga-Mu bersama ayah, ibu kami, bersama suami kami, dan seluruh anak-anak keturunan kami. Engkau tetapkan kami hari itu menjadi keluarga ahli surga Firdaus-Mu, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami adalah di hari kami menatap wajah-Mu tersenyum ridho kepada kami, dan kami menatap wajah mulia Rasulullah Muhammad SAW tersenyum ridho memberikan syafaatnya kepada kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampaikan salawat kami, ya Rabb, cinta dan rindu kami kepadanya, ya Allah. Dan dengan Kau sampaikan salawat kami kepadanya, turunkan pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, kemenangan-Mu, ya Rabb, untuk umat Islam, ya Rabb, untuk seluruh umatnya di akhir zaman ini, ya Rabb. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf ibu-ibu, sebelum Umi pamit, Umi ini mas buah ikhtiar.
karena Umi berada dalam sebuah program, ada jamaah kita sama-sama ibu-ibu pengajian ya. Memang hari ini memang banyak di musim pandemik ini banyak terdampak sekali keadaan kita, maka di sini kita harus benar-benar bersama untuk saling membantu, saling apa. Ada di antara kita anggota keluarga kita bukan dari TC tapi di luar TC. Tadi Umi berkata bahwa Umi punya 9 majelis taklim binaan tiap bulan yang rutin, dan itu akan menjadi bagian prioritas ya, perhatian sebelum kepada umat yang lain ya. Beliau sedang kesulitan membutuhkan dana untuk membayar uang kuliah ya, untuk membayar uang kuliah anak-anaknya. Mungkin ibu-ibu yang anaknya kuliah tahulah sekarang musim UKT ya Bu ya, harus bayar UKT, dan beliau dalam keadaan memang terdampak pandemi ini, tapi beliau tidak meminta bantuan kepada kita, tapi meminta bantuan beliau menjualkan ya, mau menjual barang-barang aset dia berupa Tupperware Ibu, karena beliau mohon maaf beliau bukan orang yang susah, bukan orang yang bagaimana, jadi subhanallah ini ujianlah yang berat lah ya, tapi sekarang memang ada kondisi-kondisi yang merubah segalanya ya, sehingga biasanya beliau berinfak kepada orang, menjadi donatur di acara-acara, tapi sekarang episodenya mungkin beliau sedang dalam keadaan terpuruk, beliau cuma minta bantuan, Umi, saya sedang butuh bantuan doa, pertama doa dari teman-teman semua di majelis taklim Umi, yang kedua saya minta bantuan, mohon maaf saya minta bantuan, saya mau menjual barang-barang saya ini untuk bisa membayar uang UKT anak saya dari penjualan Tupperware ini ya. Jadi ibu-ibu kalau ada di antara ibu-ibu yang mau berminat membantu dengan membeli Tupperware ini, karena Tupperware-nya banyak banget Bu, nggak mungkin sama Umi diinin satu-satu ya, sampai beberapa dus. Alhamdulillah kemarin 1 dus sudah habis oleh satu majelis taklim yang Umi kemarin diinikan di Cimahi, sekarang masih ada beberapa. Kalau di antara ibu-ibu ada yang mau membeli, boleh japri ke Umi, nanti Umi kirimin foto-fotonya, karena ternyata kan Umi mah maaf tidak mengenal Tupperware ya Bu, Umi mah tidak mengerti Tupperware ya, yang gimana, dan Umi mah maaf ya, Allah geningan marahal gitu kan, tapi memang itulah sebuah keadaan. Kalau ada yang mau berminat boleh japri Umi, Teh Hana boleh kasih nomor telepon Umi kepada yang mau berminat, nanti Umi kirim fotonya, harganya dari mulai 150 ada yang sampai 950 itu satu set Bu. Mungkin ibu-ibu mah pada hafal, Umi aja yang baru ini ya, boleh nanti japri, mudah-mudahan kita bisa saling meringankan berapa ininya. Nanti Umi kasih ininya, kalau ada yang mau membeli mungkin ada yang 300.000, nanti dikirimin nanti via apalah ya. Tapi yang pasti bila kita tidak bisa membantu semuanya, minimal kita tolong bantu doa. Mudah-mudahan Umi bisa menjadi jalan kemudahan buat ibu ini ya, dan buat teman-teman yang lain juga ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya untuk bisa membantu ini. Karena UKT itu deadline-nya tanggal 21 gitu, tanggal 21. Jadi kita memang dikejar waktu ya, lumayan anaknya pinter katanya, nggak bisa Umi, anak saya harus dicutikan gara-gara saat ini tidak ada uang, maka saya akan berjuang sekuat tenaga dan luar biasa ya. Salah satunya juga ada kompor listrik Bu, jadi di Umi itu sekarang kata si Abah teh ini teh jadi kayak depot rumah Umi teh ya, banyak barang-barang ya, banyak barang-barang. Nggak apa-apa Bah, saya bilang kita nggak bisa bantu uangnya, minimal kita bisa membantu menjualkan, mungkin manfaat Umi bukan hanya untuk diri Umi, untuk umat mungkin ya, karena mungkin Umi banyak temennya kata Allah, makanya sama Umi Mimin aja, Mimin mah banyak temennya sok katanya, mungkin begitu ya. Ada kompor listrik ya, kompornya masih bagus, masih baru, tidak nggak ini ya, japri aja ke Umi ya, japri aja ke Umi, mudah-mudahan bisa terkumpul nilai yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Mangga Teh Teh Hana kasih nomor telepon Umi bagi yang berminat, mangga silakan Umi, nanti sama Umi dikirim foto-fotonya, berarti bisa milih yang mana yang mau dibantu, mau dibeli ya. Terima kasih ibu-ibu semua, maaf lahir batin atas segala kata dan sikap yang kurang berkenan. Tolong di kondisi kayak begini selalu doakan saudara-saudara kita ya, selalu doakan, karena doa adalah sesuatu tanda kita mencintai mereka karena Allah, dan doa adalah satu keyakinan bahwa Allah pasti bisa menolong siapapun yang didoakan oleh kita ya. Tidak usah disebut namanya, tidak usah bagaimana, karena kita tetap tadi SOP-nya harus menjaga kehormatan yang membutuhkan, karena butuh bukan aib, ditolong itu bukan salah ya, tapi ini adalah situasi yang harus menjadi kesabaran kita semua. Terima kasih. Yang Umi bisa baca cuman ada Teh Hana, ada Teh Endang, ada Teh Anet, ada Teh Ira, ada Teh Meli ya, dan ada Teh Hasni. Yang lainnya
tidak kebaca sama Umi, nggak ada ya, dadah aja. Umi tidak bisa membaca 35, mungkin nanti selesai jam 3 ya semuanya. Nuhun Yosi semuanya. hadir, Umi. Maaf lahir Yosi batin. ada. Teh Yosi hadir, alhamdulillah Teh Yosi ya. Alhamdulillah. Ada Teh Rina, ya mudah-mudahan semuanya kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan. Satu titip, doakan sebanyak-banyaknya saudara kita, cintai mereka, mudah-mudahan doa kembali kepada kita dengan lebih baik dan Allah mencintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Alhamdulillah, sehat-sehat. jazakallah khairan kasiron Umi atas Pamit kebersamaannya ya. di siang hari ini. Boleh Umi, mangga boleh pamit duluan. Baik, jemaat TC8, demikian materi hari ini yang sudah dibahas oleh Umi tentang menata hati, menempa diri, mampu berbagi. Bagaimana menata hati agar kita bisa berbagi di saat pandemi. Oleh tadi Umi sampaikan ada program barangkali teman-teman di sini jamaah yang hadir untuk memberikan produk Tupperware untuk membantu salah satu jamaah Umi yang sedang membutuhkan biaya. Selanjutnya baik kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa akhir majelis. Bagi yang berminat dengan Tupperware, tadi saya di chatmer sudah sampaikan nomor telepon saya, bisa hubungi saya, nanti akan saya kasih nomor telepon Umi, karena nomor telepon Umi ada di HP saya, jadi saya nggak sempat menuliskan. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali, kemudian hamdalah dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Mangga sedayana boleh live. Fitri, Bu. Cantik cantiknya pakai isinya dong yang dari Anes, pakai isinya, pakai bandunya pakai bandunya pakai bandu yang itu.